Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'akum syahrul Ramadan, syahrul barakah. Yaghsakumullahu fi fayanzilur rahmah wa yahittul khataya wa yastajibul du'a." Bulan Ramadan setiap detiknya adalah barakah. Setiap saatnya adalah barakah. Sebab Allah yang mendatangi kita. Kalau biasanya ibadah yang kita kerjakan itu diperuntukkan untuk Allah, illa siyama fa innahu li wa ana ajzibi, kecuali puasa. Itu hak mutlak untuk aku dan aku yang akan membalasnya sesuai dengan yang aku suka, kata Allah. Oleh karenanya jangan lewatkan setiap detik dalam Ramadan untuk hal-hal yang sia-sia, tidak bermakna, tidak beribadah, apalagi bermaksiat kepada Allah. Sebab di dalamnya keberkahan yang Allah berikan, fayanzulur rahmah. Allah menebarkan banyak rahmat dan keutamaan. Wahyutul khataya, dan Allah menyediakan pengampunan dosa yang luar biasa. Wayastajibud du'a, dan Allah membuka lebar-lebar agar kita senantiasa bermunajat, memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan agar semakin dekat kepada Allah. Menjelang titik klimaks, banyak manusia yang lalai. Ini sudah mendekati 10 hari terakhir. Prediksi apa yang kita lihat ternyata benar. Masjid kembali normally. Tidak sesesak dan sepenuh di awal-awal bulan Ramadan. Inilah hal mutlak yang mesti kita jaga. Puncak penentu la'allakum tattaqun, garis ketakwaan yang akan kita dapatkan adalah klimaks 10 hari terakhir. Mudah-mudahan 10 hari terakhir ini fokus hanya untuk Allah, sementara tinggalkan dunia, sementara jauhilah tayangan-tayangan dan tontonan-tontonan yang tidak bermakna. Tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah agar tujuan kita betul-betul yang kita raih menjadi orang yang sukses di bulan Ramadan sempurna sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Hadirin yang berbahagia, surat Al-Baqarah 185 menjelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk dan furqan serta penjelas dari petunjuk itu. Maka orientasi yang kita inginkan adalah bagaimana intensif diri kita untuk senantiasa menjadikan Quran sebagai the way of life, jalan hidup, minhajul haya, agar senantiasa ada petunjuk dan kebahagiaan yang kita rasakan. Hadirin yang berbahagia, tadi Qari sudah membaca satu surah yang juga merupakan bagian dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada Aisyah, Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Kemudian sahabat bertanya kembali, bagaimana kita bisa menerjemahkan Al-Quran yang banyak sekali? Lalu Aisyah membaca surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sebenarnya pelajaran pagi ini adalah iktibar. Pelajaran buat saya sendiri, serta Bapak Ibu yang hadir, apakah karakter yang kita miliki sudah sesuai dengan 11 poin dari surat Al-Mu'minun yang menyatakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita lihat dalam surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad memiliki akhlak yang paling mulia. Dan ternyata
indahnya akhlak Rasulullah ada pada 11 poin dalam Quran surah Al-Mu'minun surat 23 dari ayat pertama sampai dengan ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Maka beruntunglah orang-orang mukmin. Keuntungan seorang mukmin ditentukan dengan ayat berikutnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Diduduki oleh orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam salatnya. Saya membaca sebuah kitab Syekh Nasaruddin Al-Albani dalam sifat salat Nabi, maka dijelaskan pengukur kehebatan seseorang itu adalah dilihat dari salatnya. Ketika salat seseorang mengikuti dan mendekati fi'liyah, amal atau salat tata cara Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, maka insyaallah salat tersebut bernilai luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika salatnya baik, insyaallah ibadah lain akan diterima. Namun kalau salatnya buruk, maka ibadah lain tidak akan diterima. Maka yang harus kita pahami adalah sifat salat Nabi. Dalam kalimat hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, maka ada tuntutan kepada kita harus membiasakan mengikuti sifat salat Nabi. Syarat syahnya ibadah agar diterima Allah ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Yang kedua ittiba Nabi, mengikuti bagaimana sifat salat Nabi. Maka dalam hal ini sifat salat Nabi yang pertama senantiasa wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Meletakkan jamaah di atas segala-galanya untuk laki-laki. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Senantiasa berpegang teguh kepada jamaah dan tidak bercerai-berai. Sesuai dengan surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Maka sifat salat Nabi mengajarkan hukumnya wajib kepada laki-laki untuk selalu melaksanakan salat 5 waktu di masjid. Bahkan ketika ada laki-laki yang sengaja mendengarkan suara adzan lalu tidak mendatangi masjid dan ia salat di rumahnya, maka tidak ada salat baginya. Sebab apa? Ia berpura-pura tidak mendengarkan panggilan Allah. Padahal sebaik-baik panggilan Allah adalah panggilan adzan untuk melaksanakan salat, tertera dalam surat Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seorang mukmin yang baik ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika mendengar suara adzan ia merasa demam dan kejang. Sebab apa? Tidak ada suara yang paling indah dan panggilan yang paling indah selain panggilan Allah melalui panggilan salat. Oleh karenanya kekuatan salat jamaah adalah penentu. Bahkan orang Yahudi berkata suksesnya peradaban Islam ditentukan umatnya ketika salat subuhnya sebanyak salat Jumat. Seperti yang saya sampaikan pada khutbah yang lalu, setelah disurvei di seluruh Indonesia, ternyata salat Jumat terbanyak setiap harinya dimenangkan oleh Masjid Baitul Ma'mur yang berada di Denpasar, Bali, yang setiap hari dihadiri oleh 2000 jamaah, terkecuali pada hari Ahad dan Sabtu hingga 5000 jamaah. Dan ini menandakan kalau ternyata kualitas masjid, kualitas imam menentukan kualitas jamaah. Oleh sebab itu sifat salat Nabi yang dikatakan dimenangkan dan khusyuk di dalamnya adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat di masjid kepada laki-laki. Dan orang-orang yang meninggalkan masjid dikarenakan tidak ada udzur syar'i, maka tergolong tipikal munafik di hadapan Allah.
Bahkan kata Nabi, seandainya umat Rasulullah mengetahui fadilah keutamaan solat subuh dan isya berjamaah, maka ia akan datang walaupun dengan cara merangkak ke dalam masjid. Hadirin yang berbahagia, kemenangan yang akan dirasakan umat Islam diukur dari solat subuhnya. Itulah yang menyebabkan surat Al-Isra ayat 78. Liduluki samsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Isa akan diturunkan di Syria, Masjid Menara Putih ketika waktu subuh. Subuh adalah penentu dari kemajuan peradaban seseorang. Kalau terbiasa seorang laki-laki membiasakan berjamaah di masjid, maka insya Allah ia akan dimenangkan oleh Allah. Bahkan ketika Ummu Maktum yang buta pun memiliki ruksah, tidak memiliki pembantu, rumahnya jauh dari Madinah, ketika berhadapan dengan Rasulullah dan izin, ya Rasul, izinkan aku tidak sholat berjamaah karena mataku buta dan rumahku jauh. Rasulullah diam sejenak menghayati pernyataannya. Namun Rasulullah kembali bertanya, apakah engkau mendengar azan? Maka Ummu Maktum berkata, mendengar ya Rasul, maka wajib engkau untuk memanggil seruan azan. Seorang buta saja diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid, apalagi bagi mereka yang sehat. Sebab apa? Jamaah dalam konteks sifat sholat Nabi adalah mutlak mesti ditegakkan. Hal ini bisa diajarkan kepada anak-anak kita terutama laki-laki dan siapapun untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan Umar bin Khattab mengikop dirinya, menghukum dirinya dikarenakan lalai tidak melaksanakan sholat asyar berjamaah dikarenakan mengurus kambing-kambingnya. Ketika tidak melaksanakan sholat asyar berjamaah, Umar bin Khattab langsung mensedekahkan semua kambing-kambingnya di jalan Allah. Sebab apa? Karena dunia rela menjadi penghambat ia untuk menghadap Allah. Cerminan bagi kita, bagaimana hukum dunia dihadapkan dan dibandingkan Allah. Apakah dunia lebih prioritas? Padahal kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dunia adalah kesenangan yang menipu. Dan ukuran menjadi kita, panggilan mana yang lebih utama? Panggilan Allah atau panggilan dunia? Hal ini menandakan kalau ternyata sholat 5 waktu di masjid bukanlah kemain-main dan bukanlah sembarangan. Dan ketika kita meninggalkan, maka kemunafikan berada dalam jiwa kita. Sifat sholat Nabi mengajarkan bagi laki-laki wajib hukumnya melaksanakan 5 waktu di masjid kecuali ada udzur syar'i. Yang kedua, sallu kama ra'aitumuni usalli. Masih berbicara tentang sifat sholat Nabi, maka wajib seseorang untuk sholat dengan khusyuk. Dalam metodologi Ibnu Katsir, khusyuk di sini ada 2. Yang pertama, membiasakan mengerti arti bacaan sholat. Mohon maaf, karena kita bukan orang Arab, kebanyakan terlalu menyepelekan bahasa Arab, sehingga banyak orang Muslim Indonesia yang sholat, tapi mohon maaf, tidak mengerti apa yang dibaca. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Katsir, seseorang yang sholat tetapi tidak mengerti arti bacaan sholat, dimulai dari takbiratul ihram hingga salam, maka tergolong orang yang juga tidak sholat atau sama saja orang yang tidak sholat. Hal ini diperkuat dengan surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celaka bagi si tukang sholat. Yang pertama adalah mereka yang lalai dalam sholatnya. Ibnu Katsir berkata, orang yang lalai adalah orang yang sholat tetapi tidak mengerti arti bacaan sholat. Hingga apa yang dibaca tidak pernah mengerti dan tidak khusyuk kepada Allah. Hal ini cukup berbahaya karena sampai detik ini kita banyak melihat orang sholat tetapi tidak mengerti bahasa Arab. Dan saya yakin orang yang sholat tidak mengerti bahasa Arab berarti ia tidak mengerti apa yang ia baca kepada Allah. Lebih-lebih ketika imam membaca Quran, maka kita harus fastami'u lahu, menyimaknya, mendengarnya. Maka cukup merugi sekali orang yang sholat berjamaah sementara imam membaca surat yang panjang tapi ia tidak mengerti satupun ayat yang dibaca imam. Dan ini sangat vital. Karena apa? Kita diajarkan untuk senantiasa mengerti arti bacaan sholat. Itulah yang membuat Bukhari memberikan statement kepada kita dalam sebuah hadisnya dari Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah.
sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam redaksi lain, inna afdolakum man ta'allamal Quran wa 'allama. Yang paling afdol di antara kalian membaca, mengerti, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sampai di sini hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya cintai, wajib hukumnya bagi siapapun agar khusyuk dalam sholatnya untuk senantiasa mengerti arti bacaan sholat. Kalaupun belum bisa mengerti dengan tepat, paling tidak kita memiliki buku panduan sifat sholat Nabi yang menjelaskan detil bacaan Rasulullah hingga salam. Maka insya Allah seseorang yang mengerti arti bacaan sholat akan lebih khusyuk sholatnya dan lebih baik. Inilah maksud dari qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, setelah memahami arti bacaan sholat, memahami bahasa Arab, untuk senantiasa mengamalkan perintah dalam surat An-Nisa 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat telah ditetapkan waktunya. Jangan pernah menunda 1 menit pun, baik laki-laki ataupun perempuan. Sebab apa? Menunda-nunda salat bagian daripada kelalaian di hadapan Allah dan tergolong orang yang tidak khusyuk. Dalam konteks ayat ini khusyuk ada 2. Yang pertama, dituntut kepada kita untuk mengerti arti bacaan sholat. Maka saya anjurkan untuk mulai saat ini membiasakan kursus bahasa Arab, atau mungkin Masjid Az-Zikri memfasilitasi untuk diadakan kursus bahasa Arab hingga tematik mengerti apa yang dibacakan oleh imam dalam sholat. Ketika kita sholat tapi tidak mengerti apa yang dibaca, masuk dalam kategori lalai dan sayang 1000 sayang. Seumur hidup sampai detik ini belum bisa berbahasa Arab. Ketika ditanya berbahasa Inggris, ia jago, tapi berbahasa Arab ia tidak bisa. Ketika seseorang tidak memahami bahasa Arab, maka saya yakin tidak akan memahami Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Inilah pentingnya siapapun juga, baik anak kecil ataupun dewasa, tidak ada kata terlambat untuk memahami bahasa Arab dan belajar bahasa Arab. Konteksnya, orang yang tidak mengerti bahasa Arab, maka akan amburadul sholatnya dan juga bacaan Qur'annya. Hingga cuma dijadikan teori belaka dan intonasi biasa dan tidak memahami makna dengan baik. Mudah-mudahan kaidah sholat khusyuk menjadikan kita sadar untuk membiasakan di masjid, kemudian memahami bahasa Arab dan sholat tepat pada waktunya. Hadirin yang bahagia, hadirin yang dimuliakan Allah, di poin yang kedua, di poin yang ketiga dijelaskan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang senantiasa menjauhi perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Saya sempat membaca satu bekal bulan Ramadan, kalau ternyata orang yang berpuasa namun tidak bisa menjaga mulutnya, lebih-lebih ngomongin jeleknya orang, maka batal puasanya. Bukan mengurangi pahala, tapi batal puasanya. Sebab apa? Ghibah, ngomongin orang. Dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula akhihi faitan bakarihtumu. Dijelaskan di sini kalau ternyata orang yang suka membicarakan orang lain seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ada kalimat makan bangkai saudaranya yang sudah mati, sehingga sebagian alim menerjemahkan khusus gibah, khusus ngomongin orang ketika dikerjakan di bulan Ramadan, maka puasanya batal dikarenakan ia memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Maka disebutkan orang yang suka ngomongin orang di sebelahnya lekas-lekas dibeli air minum. Sebab apa? Setelah membicarakan orang perutnya terasa kenyang. Ketika kenyang ia membutuhkan air, maka silakan disuruh minum. Sebab apa? Ia telah makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Hal ini berkolerasi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, asyamu junnah, puasa adalah perisai. Fa idza kana yaumi saumi ahadukum fala yarfuth yauma idin wala yaskhab. Ketika memasuki bulan Ramadan, fala yarfuth,
jangan mengeluarkan kata-kata kotor, wala yaskhab, jangan berteriak-teriak. Bahkan dikatakan fa in sabbahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaim. Ketika ada orang yang mengajak engkau bertengkar atau berkelahi, katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Korelasi hadis ini tentang bahaya mulut memang luar biasa. Makanya dikatakan salah satu akhlak umat Nabi adalah mereka yang bisa menjaga di antara dua lubang. Lubang ini kalau tidak bisa dijaga, maka akan rusak akhlaknya. Lubang yang pertama adalah famun, lubang mulut, dan lubang yang kedua adalah farjun, yakni lubang kemaluan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat dalam headline news pemberitaan, peningkatan kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia sangatlah banyak. Hingga hal ini disebutkan dalam sebuah hadis, idza dakhara zina war riba fil furqa faqad ahallu bi anfusihim adabullah. Kalau sudah negara suka berbuat zina dan riba, faqad ahallu bi anfusihim adabullah, maka Allah akan segera menurunkan adabnya. Kasus-kasus perzinahan yang terjadi di negeri ini sudah terlalu banyak. Oleh karenanya hindarilah bahaya di antara dua lubang, yakni lubang mulut dan lubang kemaluan. Lebih-lebih di bulan Ramadan, berbicaralah yang baik. Kalau tidak mampu, lebih baik diam. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis yang disebut Jawami'ul Kalim, redaksinya pendek tapi maknanya tajam. Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, jagalah cara bicaranya. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Hal ini menandakan kalau mulut adalah penentu keimanan dan akhlak. Seseorang yang baik, salah satu di antaranya ditentukan bagaimana cara ia berbicara. Semakin santun berbicaranya, semakin baik berbicaranya, menandakan kebagusan dan keahlusan akhlak. Hingga sampai di sini dijelaskan beberapa etika dalam surat Al-Hujurat tentang bahaya mulut dan larangannya. Salah satunya, la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Dilarang satu orang mengolok-olok orang yang lain, menghina orang yang lain, sebab bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Hadirin yang berbahagia, mulut dan kemaluan adalah lubang akhlak yang mesti dijaga. Hingga saat ini kita bisa membaca ricuhnya bagaimana kasus-kasus perzinahan yang terjadi sampai mendekati bangku-bangku sekolah. Bahkan Ibu Risma, Ibu Wali Kota Surabaya, membubarkan doli dikarenakan di doli ditemukan satu kasus anak SD membawa uang Rp5.000. Ketika masuk kompleks pelacuran, anak SD ini membeli seorang nenek-nenek pelacur yang tidak ada pelanggan atau sepi pelanggan dan terpaksa melayaninya. Hingga inilah yang membuat Ibu Risma dengan kuat membubarkan doli. Bahkan ia berkata, kalau saya mati gara-gara membubarkan tempat prostitusi ini, maka apa yang saya lakukan adalah benar untuk menjaga martabat dan kehidupan akhlak di kemudian hari. Hadirin yang berbahagia, kebahagiaan diri adalah ketika mampu menjaga di antara dua lubang, yakni lubang mulut dan lubang kemaluan. Mudah-mudahan akhlak ini bisa diterapkan dalam konteks sehari-hari. Tidak menggunjing, tidak menggibah. Namun untuk hukum gibah ada dua. Menggunjing yang diperbolehkan dan menggunjing yang tidak diperbolehkan. Selama menggunjing pemimpin, public figure, dan menggunjing dengan tujuan agar seseorang berhati-hati, maka diperbolehkan. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah menggunjing sesuatu yang tidak memberikan manfaat, apalagi menimbulkan dosa. Yang berikutnya, salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang senantiasa membayar zakat. Maka zakat ini adalah kekuatan umat yang selalu disandingkan dengan salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Bahkan Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Kehebatan zakat dan infak harusnya merupakan
kekuatan yang bukan cuman terjadi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan orang senantiasa kuat zakat dan infaknya. Namun kebiasaan ini akan kita teruskan di luar bulan Ramadan dengan membiasakan untuk senantiasa bersedekah, infak dan juga zakat karena merupakan bagian daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan negeri ini pun dianjurkan memiliki baitul mal yang mengurus tentang zakat. Sebab apa? Ketika ada fakir miskin, orang miskin yang perlu disantuni, maka negara akan mengeluarkannya dari aspek zakat umat. Yang berikutnya adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang yang senantiasa menjaga atau memelihara kemaluannya. Hadirin yang berbahagia, kemaluan ini adalah fitnah dunia yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan bagaimana konteks agar laki-laki dan perempuan untuk senantiasa menjaga hal-hal yang diharamkan. Surat An-Nur ayat 30 mengatakan kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki mukmin untuk menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dilanjutkan dengan ayat 31 surat An-Nur wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfatna furujahunna. Katakan kepada perempuan-perempuan mukmin untuk menjaga pandangannya dan menjaga memelihara kemaluannya. Maka kemaluan di sini berbicara tentang aurat. Maka diwajibkan kepada para laki-laki dan para perempuan untuk senantiasa memahami aurat. Aurat wanita maka dimulai dari muka dan telapak tangan yang boleh tampak. Sedangkan lainnya adalah tertutup. Walaupun ada beberapa pandangan seorang tokoh muslim terkemuka yang mengeluarkan satu tafsir berjudul Al-Misbah. Ia berkata kalau jilbab adalah budayanya orang Arab hingga orang Indonesia tidak perlu memakai jilbab. Dan itu yang membuat alasan keluarganya termasuk salah satu putrinya yang menjadi presenter di Mata Najwa tidak menggunakan hijab sebab keputusannya adalah hijab atau jilbab bukan merupakan komitmen dari aturan seorang muslimah tapi adalah budaya orang Arab yang tidak perlu diterapkan di Indonesia. Ini salah besar. Sebab apa? Dalam Quran surah Al-Ahzab 59 jelas redaksinya sudah sangat matang. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yuda'nina alaihinna min jalabibihin. Katakan kepada wanita-wanita mukmin untuk menjulurkan jilbabnya. Mohon maaf, jilbab ini bukan kerudung. Jilbab ini adalah pakaian. Orang sering salah perspektif, salah melihat kalau yang dikatakan jilbab ini adalah kerudung. Jilbab itu adalah pakaian yang panjangnya dari leher hingga menutupi kaki. Tidak ketat dan sangat lebar. Sedangkan kerudung adalah khimar. Wal yad'ribna bi khumurihinna ala juyubihin. Maka pakailah khimarmu, kerudungmu sampai menutupi dada. Ini khimar. Namun jilbab adalah pakaian yang tidak ketat, tidak transparan, warnanya tidak menyerupai kulit, lebar. Itu adalah jilbab yang wajib dipakai oleh wanita muslimah. Hal ini ketentuan bagian daripada aurat dan yang boleh tampak hanyalah muka dan kedua belah tangan saja. Yang kedua, aurat bagi wanita batasannya banyak. Setelah itu Allah menjelaskan bagaimana wanita untuk senantiasa menjaga auratnya agar tidak dinikmati bersama-sama oleh suami-suami orang. Hal ini menandakan wanita untuk senantiasa tidak terjebak pada tabarruj atau apa? Berdandan berlebih-lebihan. Bagi seorang wanita, berdandan berlebih-lebihan keluar rumah termasuk tabarruj. Apa itu tabarruj? Dandanan yang diperuntukkan untuk dinikmati bersama suami orang. Oleh karenanya wanita ketika keluar rumah janganlah bertabarruj, janganlah menunjukkan kecantikannya, tapi khusus untuk suaminya. Apa yang mesti dilakukan? La'anahullah. Allah melaknat perempuan yang mencukur alisnya, yang mencabut alisnya, yang mentato alisnya, yang menyulam alisnya, yang menyambung rambutnya, yang mengkikir giginya, dan yang mengubah ciptaan dalam rangka kecantikannya. Tidak diperbolehkan memakai bulu mata palsu,
warna mata palsu, rambut palsu yang sifatnya menipu. Namun kenyataannya karena mau datang ke kondangan, banyak ibu-ibu yang terpaksa beli bulu matanya Syahrini yang namanya bulu mata anti badai hingga dipakainya dan menandakan ini tabarruj di hadapan orang lain. Hadirin yang berbahagia, sampaikan kepada istri-istri kita, dilarang untuk menggunakan sesuatu yang sifatnya menipu. Bulu mata orang Arab beda dengan bulu mata orang Indonesia. Bulu mata orang Arab panjangnya seperti bulu mata unta yang sekali berkedip-kedip kayak boneka. Tapi kalau bulu mata wanita Indonesia biasa aja. Apa yang diciptakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sudah terbaik. Sebab apa? Barang siapa wanita yang sengaja memakai penampilan demikian, maka ia berbuat mengundang laknat Allah terhadap dirinya. Yang berikutnya mengenai parfum. Wanita yang sudah terbiasa dengan parfum, maka semenjak ini harus dibiasakan tidak memakai parfum ketika keluar rumah. Apalagi berhadapan dengan laki-laki dan melewati laki-laki yang bukan suaminya. Sebab kata Nabi, seorang wanita yang memakai wangi-wangian dan melewati laki-laki di hadapannya dan laki-laki itu mencium aroma tubuhnya, maka wanita tersebut tergolong wanita pezina di hadapan Allah. Oleh karenanya disarankan kepada istri-istri kita ketika keluar dan menghadiri suatu acara dan di dalamnya ada laki-laki lain atau suami-suami lain, disarankan untuk tidak memakai sesuatu yang terlalu wangi, tapi tidak burket juga, tidak bau ketek juga. Dalam artian boleh memakai sesuatu untuk menghindari bau badan, tapi tidak wangi juga. Ini bagian dari aurat yang mesti diperhatikan. Kemudian tentang fashion, cara berpakaian wanita muslimah saat ini sudah mulai terkontaminasi oleh unsur-unsur yang sudah mulai jauh dari syar'i. Banyak wanita berkerudung, wanita berhijab, tapi tidak memperhatikan kaidah syar'i. Oleh karenanya dianjurkan kepada para wanita untuk senantiasa menjaga kemaluannya mulai dari penampilannya. Dan yang paling dahsyat adalah cara bicara. Wanita tidak boleh melembut-lembutkan suaranya. Wanita tidak boleh memanja-manjakan intonasi suaranya, terlebih kepada laki-laki yang bukan suaminya. Kita bisa melihat ada banyak wanita-wanita artis ketika berbicara di TV, ia melembut-lembutkan suaranya. Ketika ditanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bahkan apa kabar? Cantik. Hal ini menandakan melembut-lembutkan suaranya. Padahal di surat Al-Ahzab 32 dan 36 dijelaskan, wanita tidak diperbolehkan mengecil-ngecilkan suaranya ketika berhadapan dengan laki-laki lain. Hingga saat ini, ibu-ibu kalau ingin berbicara dengan laki-laki yang bukan suaminya, maka berbicara yang wajar, tidak usah berekspresi, apalagi membentuk-bentuk lukuk tubuhnya, saling menundukkan atau menonjolkan segala sesuatunya, karena akan menimbulkan fitnah. Inilah aurat yang mesti dijaga. Dan bagi laki-laki, senantiasa menjaga kemampuan untuk juga menjaga auratnya, walaupun tidak sedetail wanita, namun laki-laki juga harus menjaga komitmen pandangannya dan juga cara melihat wanita-wanita yang berada di hadapan kita. Kalau tidak perlu, jangan dipandang terlalu lama, karena hal ini bisa menimbulkan fitnah. Kalau perlu kita menundukkan pandangan ketika berbicara dengan istri-istri orang, apalagi tanpa mahram, karena sangat berbahaya. Kemudian salah satu aurat bagi seorang wanita, jangan keluar rumah tanpa mahram. Biasakan kalau keluar rumah didampingi oleh mahram, suami atau anak laki-laki atau orang yang bisa melindunginya. Walaupun mereka berasumsi secara logika aman kok, nggak apa-apa kok, saya bisa sendiri kok. Namun Rasulullah menjelaskan setiap wanita yang ingin keluar rumah maka lebih baik didampingi oleh mahram agar keberkahan terjadi pada wanita itu. Hal yang sepele ini sebenarnya menyangkut kepada ketaatan kepada Rasulullah. Sebab surat An-Nisa 80, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah maka ia taat kepada Allah. Berikutnya adalah menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri yang dimiliki yang senantiasa halal baginya.
Famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang melampaui batas di luar ketentuan ini, maka ia termasuk tergolong orang-orang yang berlebihan. Salah satu akhlak berikutnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang senantiasa menuntaskan janji-janjinya. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan gampang berjanji kalau kita mudah untuk mengingkari dan mengkhianati. Hal ini menandakan kalau amanat tidak bisa ditegakkan dengan baik. Saya sarankan kepada kita yang punya hutang janji untuk segera dibayar karena bagian dari kebaikan akhlak. Bahkan saya sarankan yang masih punya hutang untuk segera dilunasi karena hutang adalah berbahaya dan berkaitan dengan kematian. Seseorang yang mati meninggalkan hutang, kemudian hutangnya belum dibayar, maka akan berurusan dengan Allah hingga hutangnya disuruh dilunaskan oleh ahli warisnya. Oleh karenanya bagi ibu-ibu yang punya hutang, tolong dicatat, ditulis, kasih tahu suaminya. Sebaliknya kita juga khawatir akan terjadi di kemudian hari meninggal, kemudian amanat ini tidak bisa disampaikan atau diberikan. Orang yang senantiasa memenuhi janji-janjinya bagian daripada akhlak. Oleh karenanya ketika kita berjanji, maka wajib untuk menepatinya. Dan yang terakhir, salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Orang-orang yang senantiasa memelihara salat-salatnya. Dibuka dengan salat, diakhiri dengan salat. Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Dan bagi mereka yang senantiasa khusyuk dalam solatnya, dan bagi mereka yang senantiasa memelihara solat-solatnya. Dibuka dengan solat, diakhiri dengan solat. Akhlak penentu kehidupan kita adalah solat. Oleh karenanya, tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan sebagai kekuatan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas solat, lebih-lebih mendekati 10 hari terakhir. Hadirin yang berbahagia, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang salat di tengah malam bulan Ramadan, tarawih atau tahajud, maka Allah insyaallah akan menghapus dosa-dosanya. Dan barang siapa yang berdiri salat menunggu malam Lailatul Qadar, maka Allah pun akan memuliakan hidupnya dan menghapus dosanya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, perkuat dengan ibadah. Mungkin mulai hari ini tayangan televisi di rumah mesti dimatikan. Termasuk yang suka dengan piala Eropa, bola, itu dimatikan aja Bapak. Karena bagi saya tidak bisa memberikan manfaat apapun. Bahkan sedetik pun dalam bulan Ramadan ini diganti dengan tilawah Quran. Ibu-ibu yang suka nonton infotainment, acara lawakan, sinetron, matiin dulu selama bulan Ramadan. Fokus, yang belum beli baju baru, beli dulu sekarang. Jangan sampai pergi beli baju baru 10 hari terakhir. Karena itu waktu klimaks. Yang sibuk memperbaiki atau mempersiapkan hidangan-hidangan lebaran, sebaiknya sekarang saja. Jangan sampai 10 hari terakhir. Karena waktu klimaks menentukan agar suksesi dari puasa bisa kita dapatkan secara utuh. Hingga tujuan dari puasa la'allakum tattaqun bisa tercapai secara maksimal. Hadirin yang berbahagia, inilah bagian akhlak yang sering Rasulullah tekankan kepada kita. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang akhlak Rasulullah, maka bisa membaca surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai dengan 11. Karena inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi acuan dan bisa menjadi pegangan agar kita menjadi orang-orang yang beriman. Insyaallah ini saja kultum. Ini kultum enggak sih? Oh, ya. Iya, lebih kultum ya. Pengganti ustadz yang enggak datang. Mudah-mudahan ayat-ayat ini menjadi penguat kita untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran senantiasa menjadi sesuatu kekuatan. Di dalam surat Al-Isra 82,
wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yazididz zalimuna illa khasyara. Maka seseorang yang senantiasa membaca Al-Qur'an akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan obat, akan mendapatkan syifa, akan mendapatkan ketenangan. Mudah-mudahan Al-Qur'an senantiasa menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Syukran. Ada tanya jawab ya? Ya Pak ya. Terima kasih Ustaz. Saya pikir banyak hal yang ingin kita tanyakan ya. Dan kami persilakan. Mau menambahkan juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Allah, Ustadz, yang terhormat Ustadz yang saya hormati, ini ceramah tidak pintum tetapi 1 jam penuh dengan semua tausiah yang sangat bermanfaat. Saya harapkan jamaah Atikri ini pulang dengan penuh khusyuk nanti dan menjadi umat yang selalu mengikuti Rasulullah. Semoga tidak ada yang takut dengan cerita Ustadz tadi. Saya itu punya pengalaman. Saya pengajar di Jogja. Mahasiswa saya itu tiap semester berganti. Sekarang itu mahasiswa yang banyak itu mahasiswa putri. Putrinya cantik-cantik Ustaz. Iya. Apa saya nggak boleh melihat? Iya. Kalau tadi katanya harus maksiat mata ini juga harus dijaga. Mereka kenikmatan dari Allah itu. Karena orang cantik itu kan pemberian Allah. Kita pengajar, jadi bagaimanapun saya tetap melihat mereka itu. Tapi yang tergantung kan niatnya Ustaz. Ini yang pertama niat. Yang kedua, saya punya pengalaman di Jogja ada tukang becak. Dia nggak bisa bahasa Arab. Kalau berdoa ini bahasa Jogja. Tanpa difahami apa yang dimaksudkan dengan doanya itu. Tukang becak itu punya anak 3. 3 ini sekarang sudah ada yang 2 yang jadi dokter, 1 yang jadi insinyur karena doanya orang tua ini. Setiap kali mengayuh becak dia berdoa. Doanya itu tidak bisa difahami apa artinya. Karena la. Itu apa artinya la. Setelah itu saya bisa memahami apa yang dimaksud la itu adalah ucapan lengkap la haula wala quwata illa billah. Allah mendengar itu Ustaz. Tanpa bahasa Arab pun mereka berdoa secara begitu didengar oleh Allah. Anaknya berhasil. Gimana itu pendapat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap pandangan mata, maka wajib bagi siapapun, baik yang sudah tua ataupun muda, untuk menjaga pandangan matanya. Dalam sebuah cerita, Bukhari tanpa sengaja melihat betis seorang nenek-nenek yang usianya 85 tahun. 85 tahun, Pak. Jadi turun dari unta, separuh betis aja tersingkap. 100.000 hafalan hadis beliau hilang. 100.000 hafalan beliau hilang. Padahal nggak cantik, Pak. Udah tua banget. Nah, bagaimana pandangan seseorang yang melihat gadis-gadis cantik, padahal kita berniat sebagai seorang guru untuk mengajar. Dalam konteks di sini bukan berarti kita langsung memalingkan wajah atau tidak melihat sama sekali. Tapi yang diajarkan adalah kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Untuk menahan, Pak. Menahan di sini berarti pandanglah seperlunya, selebihnya jangan dipandang-pandang amat juga gitu ya.
Namanya juga pandangan mata ketika ada yang seger, wah luar biasa subhanallah. Bahkan dikatakan pandangan mata ini panah setan, Mbak. Maka dalam hal konteks ini ada pengecualian. Kecuali seorang guru yang dipandang oleh muridnya dan seorang guru yang memandang muridnya. Itu boleh. Karena apa? Dia punya tujuan untuk mengajar. Punya tujuan untuk mengajar dan menyampaikan ilmu. Sedangkan ilmu ini adalah fardu ain, wajib hukumnya disampaikan. Maka ketika seorang guru memandang, tapi pandangannya pandangan biasa tadi Pak ya, tidak menimbulkan syahwat, artinya, waduh gila cantik banget ini. Nah ini pandangan yang mengundang syahwat. Kalau sekedar memandang dalam rangka mengajar, menyampaikan ilmu, maka insya Allah tidaklah mengapa, karena itu seperlunya saja. Yang dalam konteks ayat yang disampaikan Allah dalam surat An-Nur 30 dan 31 adalah pandangan yang bisa menimbulkan syahwat dan nafsu. Dan ini yang mesti kita jaga, karena bagaimanapun pandangan ini menyimpan memori Pak. Memori yang luar biasa. Makanya dianjurkan kepada laki-laki dan perempuan untuk sama-sama menjaga pandangannya. Setelah menjaga pandangan diikuti salah satu ayatnya adalah untuk menjaga kemaluan. Karena dari pandangan ini akan berpengaruh kepada kemaluan. Ketika seseorang memandang dengan syahwat yang luar biasa, maka akan berpengaruh kepada syahwat. Hingga di sini diajarkan untuk senantiasa memandang seperlunya dan tidak boleh berlebihan karena berpengaruh kepada hal-hal yang tidak baik ke depannya. Nah, yang kedua tadi mengenai doa dalam bahasa Arab. Kita tahu Allahu latifum bi'ibadih. Allah itu lembut kepada hambanya. Jangankan berteriak, di dalam hati pun apa yang kita inginkan pasti dikabulkan. Maka doa dalam konteks di sini adalah boleh berdoa dengan apa saja, dengan bahasa apa saja, namun lebih ahsan lagi kalau kita menyampaikan hajat dengan etika yang Allah inginkan, dengan bahasa Arab dan juga dimengerti dalam hati. Sebab apapun dan bagaimanapun ada doa-doa tertentu yang tidak boleh diindonesiasikan, Pak. Contohnya adalah sholat. Tidak boleh sholat diterjemahkan ketika sholat dengan Allah Maha Besar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah misalnya begini, ini ekspresi. Dalam artian bisa jatuhnya kepada musyadik. Yang kemarin sholat bilingual dengan dua bahasa, itu nggak boleh. Ada beberapa konteks doa yang boleh disampaikan dengan bahasa Indonesia, tapi ada beberapa konteks doa yang tidak boleh disampaikan dengan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah sholat. Sholat ini adalah doa. Sebab di dalamnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'amni. Wajib dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Kan ini doa yang mutlak. Karena syariatnya memang begini. Nah, yang masuk dalam konteks yang saya pertaruhkan tadi di awal adalah ketika sholat, ini wajib kita memahaminya. Dengan kaidah mengucapkan bahasa Arab, tapi di dalam hatinya ia terjemahkan dalam bahasa Indonesia sehingga khusyuk ini tercapai. Dan saya yakin orang yang tidak mengerti ketika sholat dengan bahasa Arab tidak akan pernah khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana bisa khusyuk? Ini komunikasi dengan Allah. Sama seperti saya berbicara dengan Bapak, saya pakai bahasa India, Pak. Sementara yang saya ajak ngomong nggak ngerti bahasa India. Akhirnya apa? Seperti orang kita umroh di Mekah, ngajak temannya, akhirnya isyarat dengan makan. Maka disinilah konteks doa yang dimaksud. Konteks doa dalam sholat yang penentuan syariatnya tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Namun kalau di luar itu, dalam konteks dzikir, kita boleh bermunajat kepada Allah dengan bahasa kita, boleh. Boleh-boleh saja. Namun konteks yang diperkuat adalah konteks yang kita bicarakan doa dalam sholat. Hingga mutlak seseorang mengerti apa yang dia baca. Terlebih mohon maaf untuk memahami Al-Quran. Sering saya ceramah, saya ajak jamaah ngaji, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Enak bu, enak, ngerti? Enggak. Lah enaknya di mana? Ternyata terpengaruh kepada intonasi, Pak. Intonasi lagu yang dia bikin enak.
Lalu apa bedanya kalau saya nyanyi Bu ya? Atau Pak ya, saya nyanyi lagu India misalnya. Muskurane ki wajah tumoh. Enak-enak, ngerti? Enggak juga, enggak ngerti. Maka konteks yang di sini adalah bagaimana seseorang membaca Al-Quran tapi mengerti maknanya. Ini dapat banget. Bukan berarti membaca Al-Quran tidak mendapatkan apa-apa, dapat. Bahkan per huruf kebaikannya 10. Rasulullah berkata. Namun konteks yang lebih ditekankan di sini hadis Bukhari. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang memahami, mengerti Al-Qur'an. Nah, mengerti di sini bukan cuma membaca, tapi betul-betul memahami apa yang disampaikan. Bahkan dalam redaksi lain, inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang paling afdal dari kalian orang yang mempelajari Al-Qur'an, bukan cuma membaca, tapi konteksnya mengerti apa yang dibaca. Ini yang luar biasa, yang menjadi perenungan kita agar mindset kita segera berubah, tidak sekedar mengaji tapi mengkaji, tidak sekedar membaca tapi memahami. Ketika konteks bahasa Arab sudah dipahami, kita akan memahami sendiri. Contoh misalnya, Alif Lam Mim, ayat-ayat mutasyabihat. Ini ayat samar, hanya Allah yang tahu maksudnya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika itu Alkitab Quran. La, tidak, raiba, ragu, fi, hal furjar, di dalam, hi, kembali kepada Al-Quran. Itu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Huda, petunjuk, lil, kepemilikan, muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bayangkan ketika kita mengerti pertematik dari ayat yang kita baca, subhanallah, pastinya lebih baik daripada orang yang membaca Quran langsung menerjemahkan di sampingnya. Sebab apa? Ketika ia membaca telah mengerti apa yang dibaca. Ini yang membuat Rasulullah dan sahabat ketika bulan Ramadan menamatkan Quran itu 60 kali Pak. Selama bulan Ramadan berarti sehari 2 kali khatam. Sebab apa? Dia telah memahami konteks bahasa Arab sehingga tidak ribet untuk membuka terjemahannya. Maka mutlak bagi siapapun untuk bisa memahami bahasa Arab agar ia betul-betul menjadi seseorang yang memahami Al-Quran secara fokus. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jilbab yang tadi Pak Ustadz bahas ya. Ya memang prihatin sih karena kok yang ditangkepin tuh berjilbab gitu ya. Yang ditangkepin KPK ya. Jadi sepertinya jilbab tidak mampu mencegah seseorang dari perbuatan yang tidak kita inginkan itu. Tapi pertanyaan saya begini, karena tadi menyangkut Al-Ahzab 59, itu kalau nggak salah di tafsirnya Departemen Agama itu begini, wahai Muhammad, katakan pada istri-istrimu ya, dan juga budak-budakmu serta anak-anakmu, hendaklah engkau julurkan jilbabmu ke seluruh tubuh agar mereka mudah dikenali dan bisa dibedakan. Mereka dikenali dan terlindungi dari hal yang tidak baik. Nah, di situ digunakan kata hendaklah sehingga membuka ruang tafsir tidak setegas perintah berpuasa. Karena kita tahu di Al-Baqarah 183 itu, aku wajibkan kepada orang-orang beriman untuk berpuasa. Itu tegas. Gitu. Nah mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan, ya, atau mungkin itulah memang yang menjadikan sebagian umat menganggap bahwa jilbab memang bisa saja itu tidak wajib, karena memang ujungnya akhlak. Sangat disayangkan kalau berjilbab tapi kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela seperti itu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi Pak, bahkan di An-Nur 31 itu juga hendaklah, bukan wajib. Engkau tutup perhiasan-perhiasanmu, dadamu dan seterusnya itu tadi. Yang tadi juga mensitir An-Nur 31 ya. Terima kasih Pak Ustadz. Hadirin yang berbahagia, ada konteks redaksi yang beda antara ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan. Kemudian ada dalam sebuah hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', diwajibkan kepada engkau untuk senantiasa berbuat baik dalam segala hal.
Maka kita melihat konteks dari ayat yang dibaca di sini memang tidak ada katabah atau diwajibkan. Namun redaksinya hendaklah. Memang agak ada penyesuaian kata-kata yang sulit, Pak. Untuk mencari kata-kata yang pas, padanan bahasa Indonesia terhadap bahasa Arab. Dan jujur, satu kalimat bahasa Arab itu bisa memiliki 300 makna kalau diindonesasikan. Nah, yang kita maksud di sini adalah ketika tafsir tersebut berbicara dalam bahasa Indonesia, maka pasti akan ada banyak mispersepsi. Tadi dikatakan kataba dengan hendaklah. Nah, konteks hendaklah di sini adalah konteks dari pengindonesiaan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Namun secara perintah dikaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayat ini berkaitan dengan kewajiban. Salah satu konteksnya adalah ketika ayat ini turun, maka tidak ada satupun wanita di zaman Rasulullah yang melanggar perintah Rasulullah. Maka ia ambil spraynya, ia ambil kordennya untuk segera dibikin jilbab atau pakaian untuk menutup tubuhnya. Itu yang pertama. Sebab apa? Ini adalah kewajiban yang Rasulullah berikan dengan redaksi walaupun tidak ada katabah, tapi memiliki satu konsekuensi hukum yang luar biasa untuk para muslimah, untuk yudnina alaihinna min jalabibihin, untuk menjulurkan jilbabnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentang surat An-Nur, kembali pada kalimat hendaklah redaksi Indonesianya. Namun bahasa Arabnya, kullil mu'minina yaguddu min absorihim. Katakan kepada perempuan-perempuan mukmin untuk laki-laki mukmin untuk menahan pandangannya. Kalau redaksi saya tidak memakai hendaklah, tapi menahan pandangannya karena ini perintah. Katakan kepada wanita-wanita mukmin, laki-laki mukmin untuk menahan pandangannya. Karena konteks di sini berbicara tentang perintah Rasulullah yang berkaitan dengan hadis juga. Dan ternyata benar, kerusakan itu dimulai dari mulut dan juga pandangan, Pak. Dan juga kemaluan yang dijelaskan di awal tadi. Konteks kehidupan seseorang harus bisa menjaga di antara dua lubang. Lubang mulut dan lubang kemaluan. Dan kita lihat efek dari sekarang bagaimana pandangan-pandangan yang tidak terjaga dengan baik. Efek dari sekarang bagaimana wanita-wanita yang mengumbar auratnya yang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ketika kita melihat sebuah akibat, hal ini jelas akibat dari perbuatan kita melanggar syariat. Oleh karenanya ketika tafsir Al-Misbah dikeluarkan yang menyatakan wanita tidak wajib berhijab, itu jelas kalimatnya mungkin mengambil kalimat dari hendaklah sehingga tidak wajib, dan persepsi ini dia katakan karena tidak wajib maka ini merupakan kebudayaan Arab sehingga Indonesia tidak perlu meniru apa yang sudah ada di Arab. Nah, ini sebenarnya cukup berbahaya. Kalau bagi saya sangat berbahaya karena dari hadis ataupun firman sudah mutlak dan jelas kalau ternyata wanita memang wajib untuk berhijab. Oleh karenanya penafsiran dari bahasa Arab ke Indonesia memang harus dikaji lebih dalam karena khawatir ada mispersepsi dari kalimat-kalimat. Seperti yang saya katakan tadi, satu bahasa Arab bisa memiliki 300 makna. Namun makna yang tersirat dalam Al-Quran harus dikaitkan dengan hadis, Pak. Hadis inilah yang akan menunjang hukum-hukumnya. Bagaimana ketika Al-Quran mewajibkan perempuan dan kekuatan hadis yang dianjurkan Rasulullah. Termasuk pandangan, perzinahan dan lain sebagainya yang diawali dengan pandangan mata dan juga lubang kemaluan. Jadi konteks dari pemahaman Islam ini harus kita lihat dari beberapa unsur. Makanya dalam surat An-Nisa 59 jelas gamblang Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan pemimpin kalian ketika menghadapi satu permasalahan dalam hidup kalian, farudduhu ila Allah war rasul, kembalikanlah kepada Quran dan hadis. Maka kajian-kajian yang kita bicarakan adalah kajian-kajian hukum yang penguatannya bisa bersumber dari Quran dan hadis yang saling mengikat. Kalau dari konteks kedua hukum ini sudah kuat sekali,
maka seharusnya kita tidak mempermasalahkan lagi bagaimana kewajiban itu diterapkan sebagai bentuk syariat dan hukum-hukum Allah, apalagi melihat kekinian akibat dari segala sesuatunya ketika kita memiliki persepsi sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini menemukan satu kata sepakat, kalau yang sudah qati dari Allah tidak usah